eh, kemana ke dipakai untuk beriklan ya. Beda dengan website ya. Kalau website memang sebagai etalase kita ya. Jadi kalau misalkan kita ngetik misalkan contoh flipro.com, nah itu nanti isinya tuh kayak ada portofolionya gitu. Ada home-nya, ada profilnya, ada tentang kaminya, ada kontak kaminya, ada project-project yang dijual ya kayak gitu. Jadi berbeda dengan landing page ya. Nah, kalau landing page itu ya sekali lagi ya dipakai untuk beriklan aja gitu. Jadi cuman satu halaman ya, nggak ada menu-menunya ya, nggak ada menu ke profil, nggak ada menu ke kontak kami, nggak ada menu ke halaman-halaman lain, itu nggak ada gitu. Jadi cuman untuk dikhususkan untuk beriklan di satu halaman aja. Dan fokus tombolnya itu hanya ke WhatsApp aja atau ke form gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan landing page itu untuk beriklan ya. Ya karena untuk kita mengetahui seberapa efektif gitu ya, seberapa efektif iklan kita gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan kita ngiklan pakai homepage gitu atau banyak menunya ya, kalau ditanya bisa ya bisa aja gitu. Cuman kita nggak bisa terlalu mastiin itu apa efektif apa enggaknya gitu. Kalau pakai landing page kan, kalau misalkan kita ngiklan nih, misalkan saya kasih contoh, ya misalkan kita ngiklan di sini, misalkan perumahan di Bekasi. Nah, yang kayak gini-gini nih, ini kan si Grand Wisata Bekasi.com gitu ya. Terus ada Medland Tambu, nah ini kan yang ada tulisan ad-nya ini kan dia ngiklan ya, gitu. Nah, kalau misalkan kita klik iklan di sini, nah ini adalah contoh landing page nih. Jadi dia nggak ada menu, cuma satu halaman aja, dan fokusnya itu ke CTA ya, entah itu ke tombol WhatsApp atau ke download brosur kayak tadi ya. Nah, ini salah satu landing page. Ada juga yang iklan pakai homepage gitu. Nah, contohnya biasanya nih website gede ini dia pakai homepage gitu, banyak menunya ya. Kalau ini, ya ini landing page ya. Ini landing page, jadi cuma satu halaman aja, nggak ada ke menu-menu yang lain gitu ya. Jadi fokus CTA-nya itu ke form sama ke ini apa? Ini ke form juga. Nah, jadi kadang ada yang ke form, ada yang ke WhatsApp gitu. Nah, balik lagi ya, landing page itu tujuannya untuk beriklan, kita mencari tahu seberapa efektif iklan kita, eh, seberapa efektif iklan kita gitu maksudnya. Kalau misalkan pakai homepage kan maksudnya bisa jadi terjadi penjualan juga bisa jadi, tapi kan kita nggak tahu itu si lead itu masuk dari iklan atau langsung dari website kita gitu, atau bahkan bisa jadi orang ngunjungin website kita berasal dari sosial media kita gitu. Nah, nanti dibedakannya itu bisa dari greeting-nya ya. Misalkan ini landing page untuk beriklan nih, misalkan ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan di sini ada CTA atau WhatsApp, itu biasanya kita bedain dari greeting-nya gitu. Misalkan kalau diklik ke misalkan ini tombol WhatsApp gitu ya, diklik gitu, nanti kan ada greeting tuh. Nah, greeting-nya itu biasanya kita bedain, misalkan ditanya saya dapat info dari iklan gitu. Misalkan saya dapat info dari iklan di Google gitu. Nah, itu tandanya berarti eh, si leads itu berasal dari iklan kita gitu. Jadi bisa lebih efektif lagi kita ngukurnya. Oke. Nah, sekarang cara bikin landing page itu gimana sih ya? Mungkin udah ada banyak yang tahu juga ya. Ya, mungkin kalau misalkan di sini ada yang belum tahu, jadi untuk membuat landing page itu ya syaratnya kita harus punya website dulu gitu ya. Syaratnya itu harus punya website. Nah, syarat punya website itu kan kita harus punya hosting sama domain ya. Kalau misalkan udah punya kalau misalkan udah punya hosting dan domain ya silahkan diinstal WordPress-nya aja gitu ya. Nah, nanti kita buat landing page-nya itu ya, itu di dalam WordPress gitu. Nah, misalkan contoh saya di sini udah punya ya, misalkan saya pakai ini aja.
website yang sudah ada ya misalkan. Nah, di sini saya pakai Aesthetic Residence ya. Nah, di sini ini adalah tampilan WordPress ya. Ini tampilan WordPress gitu. Jadi kalau misalkan udah punya website kayak gini, kita udah enak banget nih. Kita tinggal buat landing page itu di dalam sini gitu. Nah, caranya gimana? Gitu. Kalau pakai WordPress itu kita pakai bantuan plugin yang namanya Elementor. Ya, di sini saya udah install. Jadi kalau misalkan teman-teman belum install, silahkan diinstal. Jadi ada banyak plugin di dalam WordPress itu yang support untuk kita membuat landing page gitu ya. Nah, salah satunya yang saya sarankan itu, yang saya rekomendasikan itu adalah menggunakan Elementor di sini. Nah, kalau misalkan sudah diinstal ya silahkan dibuat gitu. Nah, cara buatnya di menu page ini, nah, kemudian kita bikin baru aja gitu. Kita bikin baru, gampang banget ya di sini. Caranya mungkin udah banyak yang tahu juga. Nah, misalkan di sini contoh ini project Grand Wisata misalkan. Ini saya atur dulu settingannya. Template-nya saya atur menggunakan Elementor. Kemudian saya save draft dulu. Habis itu saya edit with Elementor ya. Jadi kita membuat landing page-nya menggunakan plugin Elementor. Nah, sekarang kalau misalkan udah sampai sini, nah gimana nih, ya kan? Gimana nih tampilannya mau kayak gimana nih? Nah, ada trik ya di sini yang mungkin basic banget ya. Tapi ini lumayan efektif gitu. Jadi kalau misalkan kita blank nih, kita mau ngiklan ya kan, kita mau ngiklan, kita udah punya website gitu, tinggal bikin landing page-nya, tapi bingung tampilan landing page-nya kayak gimana. Gampang aja. Kalau saya tuh lebih sering cek kayak tadi itu di Google gitu. Atau teman-teman nih misalkan eh, sering kena iklan di Google atau sering kena iklan di sosmed gitu kan, habis ngeklik iklannya gitu kan nanti kan langsung dialihkan ke landing page gitu. Nah, itu tampilannya diikutin aja gitu. Ya, contoh misalkan di sini kayak tadi ya, perumahan di Bekasi, di enter aja. Nah, kita cari yang ada ad-nya ini. Yang ada tulisan ad-nya ini berarti ini adalah website yang diiklankan ya. Berarti kalau misalkan contoh di sini ya, contoh di sini, ya di sini ada ad https://www.grandwisata-bekasi-property.com. Nah, berarti ini mungkin dari agentnya Grand Wisata ya gitu yang mempunyai website, dia ingin mengiklankan proyek yang terbarunya nih yang namanya Z Living gitu. Ya, jadi kalau misalkan bingung-bingung diklik aja, diklik misalkan ini referensinya ya kan, terus di scroll lagi aja ke bawah, kita cari aja gitu yang banyak gitu. Misalkan ini ada lagi The Royal Premier ya, klik kanan, buka baru aja ya. Terus sampai banyak beberapa pilihannya gitu. Terus kita cari nih yang mana yang paling kira-kira bagus gitu urutannya gitu. Nah, kalau kayak gini, nah ini kalau menurut saya ya, ini di sini udah bener ya, di sini udah bener fokus tombolnya itu WhatsApp, tapi di atas ini masih banyak menu-menu yang lain gitu. Jadi ketika konsumen masuk ke sini gitu kan, jadi dia nggak fokus ke Z Living-nya, nggak fokus ke produk Z Living-nya gitu. Jadi si pengiklan ini memberikan peluang audiens untuk membuka halaman-halaman yang lain gitu. Jadi si konsumen atau audiens itu nggak fokus gitu. Walaupun betul dia jadi tahu, oh berarti nggak cuman Z Living aja produknya gitu. Jadi tapi ya, sorry bukan jadi, tapi ya jadi apa namanya, nggak si konsumen jadi nggak apa, jadi jadi nggak fokus untuk ngehubungin kita gitu. Kalau misalkan dari awal dia tahu ini produk Z Living, dijelasin Z Living-nya aja gitu, misalkan fasilitasnya ada apa aja, harganya berapa gitu, cicilannya berapa, DP-nya berapa, terus misalkan manfaatnya atau kelebihannya gitu kan, fokus untuk menjelaskan si cluster Z Living ini ya, peluang untuk si audiens ngeklik tombol WhatsApp ini kan berarti lebih besar. Ya, ini kalau menurut saya ini tinggal dihilangin aja gitu. Misalkan
ini mau dijadiin referensi ya monggo, tapi nanti pada saat membuat di Elementornya ya di sini, nggak usah pakai home gitu. Jadi ambil aja yang atasnya gini. Ini berarti atasnya apa? Header ya atau banner ya. Kalau saya biasa di sini nyebutnya banner gitu. Jadi paling atas itu banner ya. Banner itu harus ada selling point. Ya, selling point misalkan kalau di Grand Wisata itu apa? Atau ini apa Z Living itu selling point-nya apa? Misalkan ada danaunya gitu. Terus rumahnya tropis apa desainnya tropis atau apa gitu. Nah, silahkan gitu. Jadi pada saat di awal ini bannernya itu menggunakan harus ada selling point-nya gitu. Jadi pada saat first impression-nya si audiens lihat paling pertama gitu ya, oh project ini bagus, pasti dia langsung scroll ke bawah gitu. Ya itu penting banget ya first impression si audiens. Oke, kita cek lagi ke sebelahnya. Nah, ini bagus. Nah, ini kalau saya rasa ini sepertinya dia memang betul-betul landing page ya. Jadi tidak ada menu yang lain selain klik WhatsApp di sini. Nah, di sini ada WhatsApp sama ada tadi saya ingat kayaknya ada form ya. Nggak ada ya. Ya, jadi ini WhatsApp aja. Nah, oh di sini ada lagi nih di bawah nih ternyata. Jadi tombol yang lain itu ternyata nggak ada di atas, tapi adanya di bawah. Adanya di footer ya. Di sini jadi peluang juga nih, jadi peluang juga bagi audiens untuk ngeklik yang lain gitu. Nah, tapi ini nggak ke ini ya. Kalau saya klik kayak gini dia berarti lari ke atas gitu. Nah, ini namanya link anchor bagus nih. Nah, tapi soalnya kan ada juga tuh ya, soalnya ada juga website yang diiklankan itu di sininya ada kalau misalkan diklik itu buka tab baru ke halaman lain gitu. Jadi yang seperti itu yang maksud saya yang disayangkan gitu. Jadi membuat fokus audiens itu terpecah gitu. Ini misalkan nih, oke. Misalkan katakan ini yang mau kita ambil ya, yang ini saya close. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, di sini pentingnya di Elementor ya, di Elementor khususnya mungkin di sini juga ada yang sebagai desainer juga yang apa ya, misalkan rekan-rekan di sini ada yang di dunia desainer mungkin lebih familiar lagi ya terkait desain gitu ya. Nah, cuman untuk rekan-rekan semua yang mungkin enggak apa ya namanya enggak hektik di desain gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman itu paham yang namanya section, ya, paham yang namanya section sama margin dan padding udah itu aja. Yang penting landing page kita itu rapi, nyaman dilihat, ya. Untuk urusan gambarnya bagus apa enggak, terus misalkan pemilihan warna itu nanti belakangan. Yang penting di sini fokusnya kita untuk membuat landing page itu rapi dan nyaman dibaca, nyaman dilihat. Itu aja dulu gitu. Ya, caranya gimana? Ya, untuk penggunaannya di sini gampang banget ya Elementor itu. Jadi kita tinggal klik drag and drop aja ya, drag and drop aja. Jadi ini elemen-elemen yang udah ada gitu ya. Di sini saya menggunakan Elementor. Di sini saya menggunakan Elementor Pro ya. Ini sudah Pro maksudnya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman baru install, pasti di sini yang Pro-nya itu belum terbuka gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak terbuka, untuk yang basic sama yang general ini, itu udah cukup banget untuk teman-teman membuat landing page gitu ya. Nah, sekarang balik lagi, teman-teman harus paham yang namanya section, kolom, sama margin dan padding gitu ya. Ya, sebentar. Misalkan kita mau buat ini ya, misalkan kita mau buat section paling atas nih. Misalkan. Ini kita namain header ya. Di sini ada background ya, ada background, kemudian ada tulisan di tengah. Nah, tulisannya perumahan The Royal Premier cukup 5 juta langsung akad. Satu-satunya rumah real estate dengan fasilitas kolam renang di timur Jakarta. Ya, cicilan mulai 4 juta. Nah, ini bagus. Oke, sekarang kita tiru ya, kita tiru. Misalkan di sini saya buat section baru ya di sini. Di sini ada ya
Kalau misalkan kita hover kayak gini ya, di sini kan ada apa, warna biru nih, kan, warna biru nih. Nah, kalau yang warna biru ini adalah section, yang abu-abu ini adalah kolom. Jadi, section ini adalah pembungkus yang paling luar, kolom yang kalau yang abu-abu ini, yang kolom ini adalah pembungkus yang ada di dalam si section ini gitu. Jadi si section ini punya pembungkus lagi di dalam dia gitu. Ya, jadi kalau misalkan bisa dikatakan itu satu section bisa punya banyak kolom gitu ya. Sekali lagi satu section bisa banyak kolom gitu misalkan. Nah, ini gampang banget kalau misalkan mau mau apa mau dikasih tulisan gitu ya. Kita kasih tulisan dulu aja. Jadi kita masukin tulisan di dalam section gitu ya. Kita drag and drop aja di sini. Ya, kita butuh heading atau judul di sini, kita drop di sini. Nah, kemudian kita tulis di sini. Kita ketengahin dulu aja, habis itu kita apa sih namanya? Sorry, saya klik ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya copy di sini, saya paste ya, pastenya di sini. Gitu. Nah, kalau sudah, lanjut dulu aja gitu ya. Cukup 5 juta langsung angkat ya, kita copy juga di sini. Kemudian kita klik kanan di sini ya, bisa klik kanan ya di sini ya. Kalau kita klik kanan di sini, kita bisa ada beberapa pilihan, ada duplikat, ada copy, ada paste dan lain-lain ya. Ini saya mau biar lebih cepat aja, saya duplikat di sini, saya paste di sini ya, 5 juta langsung angkat. Kemudian saya copy lagi di sini, saya duplikat, ya, saya paste lagi di sini, saya balik lagi, saya copy lagi di sini, ya. Nah, sorry, kok jadi itu yang ke copy. Aneh, bentar. Bentar. Aneh ya. Nah, harusnya yang ke copy itu tulisannya ya. Nah, ini saya duplikat aja, jadi saya duplikat di sini. Oke. Nah, cukup ya. Kira-kira untuk header ini tinggal dikasih background sama dikasih warna ya. Nah, untuk section ini ya, untuk section ini saya mau fullin tampilannya. Jadi ada di pengaturan section ini ya, semua section, kolom dan elemen-elemen ini itu bisa diatur ya. Saya mau atur si sectionnya dulu ya, di sini gampang banget. Tinggal dipilih aja fit to screen ya, jadi biar ngefit dia. Kemudian saya mau kasih background di si sectionnya ya. Ya, di sini background ini adalah di dalam si section ya. Jadi saya atur backgroundnya di sini, misalkan di sini saya pakai, ya misalkan aja ya, misalkan saya pakai sini misalkan untuk background ya, sebentar saya cari dulu. Mana ya? Nah, ini misalkan. Oke, ini misalkan ini background ya. Kemudian di sini ada tulisan, ya tulisannya backgroundnya dulu deh, saya mau condition dulu deh, biar lebih terlihat lagi ya gitu. Dan ini saya gelapin biar tulisannya yang ini kelihatan gitu. Nah, kemudian tulisan yang ini saya cakepin gitu ya. Yang ini misalkan warna kuning. Nah, ini gampang banget ya. Ini saya copy, saya paste style, kemudian yang ini juga sama. Gitu. Nah, sampai sini ya, misalkan andaikan ini backgroundnya bagus gitu ya, enggak kayak saya kayak gini, ya ini udah cukup gitu. Udah lumayan ya, tinggal digedein aja fontnya gitu. Yang penting pesan atau selling point yang di header ini tuh tersampaikan gitu dan dibaca dengan nyaman ya gitu ya, enggak kegedean, enggak kekecilan gitu, yang penting nyaman dilihat. Habis itu kalau misalkan audiensnya itu tertarik ya pasti dia langsung scroll ke bawah. Ya, gunanya section dan kolom ini gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk membagi informasi ya. Contoh kayak gini kita bahas ini section pertama adalah header, yaitu tadi yang saya ulang-ulang terus, yaitu selling point ya di sini.
ternyata jadi ada background sama selling point-nya. Kemudian turun lagi ke bawah, nah ini udah beda section nih. Ya, jadi udah beda section dari section yang atasnya gitu. Jadi di sini kalau misalkan ini section pertama, section keduanya adalah ini yang warna merah gitu ya. Nah di dalam section ini ada apa nih? Jangan tergesa-gesa untuk memutuskan membeli rumah di tempat lain sebelum Anda menilai berapa banyak. Nah ini seperti apa kayak urgensi gitu ya. Nah jadi kalau apa namanya? Kalau versinya si Royal Premier ini, ya, jadi dari selling point turun ke bawah ada urgensi lagi gitu, atau reminder ya ini ya, jangan tergesa-gesa untuk memutuskan membeli rumah di tempat lain gitu. Nah, scroll lagi ke bawah gitu kan, scroll lagi ke bawah. Nah ini dari merah ke putih kan ini udah jelas banget ya, udah beda section ya. Oke. Nah di section ini ada informasi berupa video, ada brosur, ya kan, terus ada copywriting di sini. Nah, di sini ya balik lagi tujuannya itu section itu untuk membagi informasi. Ini udah bener banget gitu. Ini udah bener banget. Nah, landing page yang bagus itu tadi salah satunya di first impression-nya itu harus ada selling point. Nah, kemudian ada urgensi ya seperti ini, ada urgensi atau reminder gitu ya. Kemudian ada informasi berupa video, itu bagus. Kemudian ada informasi berupa keuntungan. Nah, ini penting banget nih, 14 keuntungan gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau ngiklan gitu, jadi harus paham projeknya ya. Yaitu penting banget harus paham projeknya, bagi apa seperti apa selling point-nya gitu. Seperti apa kelebihan dari si projeknya dibanding dengan perumahan lain gitu. Nah, ini si Royal Premier ini menawarkan hingga 14 keuntungan gitu. Kalau misalkan orang beli rumah di sini pas tengah zona prospektif ya kan, akses luas dan merata, lingkungan berkembang dan lain-lain sampai 14 gitu. Nah, ini kalau nanti teman-teman mau ngasih poin-poin keuntungan atau kelebihan itu harus kalau bisa harus pakai angka ya. Jadi kalau misalkan audiens itu lebih seneng ngelihat angka gitu. Kalau misalkan ada katakan misalkan 3 atau 4 ya. Misalkan 3 keunggulan atau 4 keunggulan gitu. Jadi lebih dilirik ya gitu sama audiens. Nah, turun lagi ke bawah, nah ini udah beda informasi lagi gitu ya. Nah, terakhir di ujung ya sebelum ada tombol ke WhatsApp ya, sebelum ada tombol ke WhatsApp harusnya itu ada harga. Nah, seperti ini gitu. Jadi kenapa kayak gini? Ya tujuannya ketika audiens masuk ke WhatsApp, ya harapan kita si audiens itu melihat harga dulu gitu. Ya, harapan kita si audiens itu masuk ke WhatsApp udah tahu harga gitu. Jadi lebih apa sih itu namanya, lebih tersaring lagi gitu. Jadi kalau misalkan orang nyari harga rumah 300 juta ya nggak bakal, harusnya sih dia nggak ngeklik si tombol ini gitu, karena di sini dia bilang harga si rumah ini 400 hampir 500 jutaan gitu ya. Nah, jadi si tombol dan sebelumnya ada harga ini, nah ini penting banget untuk menyaring si konsumen itu ya. Apakah slide-nya bisa dibagi, Pak? Bisa, insya Allah. Nanti saya kasih. Ya. Di sini bagus ya, miliki rumah tipe 40/70 ya, artinya bangunannya 40, luas tanahnya 72, ya harganya dari 600 jutaan ke, ya bisa dibahasakan ini 400 jutaan ya, tapi ini mendekati 500, jadi 500 jutaan gitu. Nah, harapannya itu tadi gitu. Jadi kita taruh harga sebelum tombol itu, ya harapannya untuk menyaring si konsumen itu gitu. Nah, tapi ya namanya konsumen atau warga Indonesia gitu ya, walaupun kita udah ngasih lihat harga segala macam ya informasinya gitu kan, masih aja ada yang nanya gitu ya, ada yang masuk pasti gitu. Itu nggak mungkin nggak mungkin dihindari gitu ya, nggak mungkin dihindari gitu. Kita di sini udah naruh harga nih, udah bener banget gitu, maksudnya nggak pakai jutaan gitu. Nah ini kayak gini nih,
489.000 ada nolnya sekalian gitu. Pasti ada juga yang nanya, ini ada apa, ada nggak harga yang rumahnya di bawah itu gitu. Pasti ada aja gitu. Yang kayak gitu nggak bisa kita hindarin. Nah, harapannya ketika nanti rekan-rekan beriklan nih, misalkan nih dari 100 orang yang ngeklik landing page gitu ya, harapannya yang masuk itu minimal itu 10 orang gitu, jadi 10%-nya. Nah, dari 10% itu yang masuk itu harapannya 5 itu, apa sih itu namanya, 3 sampai 5 ya, 3 sampai 5 orangnya itu, eee, warm ya, kalau kita nyebutnya di sini warm. Artinya maksudnya, dari 5 orang itu, masuk budgetnya gitu. Jadi yang sisanya lagi yang 5-nya itu, apa namanya, cold gitu kita sebutnya. Jadi, cuman tanya-tanya aja gitu. Nah, dari 5 itu ya harapannya, apa sih itu namanya, yang booking itu 1 orang gitu, 1 atau 2 orang gitu. Nah, itu udah pengumumannya seperti itu ya. Nah, itu tadi paling, seputar landing page ya. Jadi, kalau saya di sini lebih senang menggunakan Elementor ya, atau menggunakan WordPress ya, jadi tinggal drag and drop aja dan, apa sih namanya, layar editornya tuh lebih kalau buat saya tuh lebih nyaman gitu ya, lebih familiar juga gitu. Mungkin karena efek saya dari dulu pakai Elementor atau nggak tahu juga ya, tapi memang kalau Elementor itu semua, apa ya, semua pengguna website itu pakai gitu. Karena, eee, plugin-plugin yang lain atau tema-tema dari si WordPress itu pasti apa ya, mengintegrasikan aplikasinya itu kepada Elementor ini gitu. Jadi, memang Elementor itu banyak dipakai sama pengguna gitu. Entah itu dari mana, dari pegiat properti gitu kan seperti kita, atau mereka yang bergerak di bidang retail dan lain-lain gitu. Pasti butuh yang namanya Elementor gitu untuk membuat landing page-nya. Ini sangat membantu banget. Nah, kalau misalkan ada yang pakai Merdu, ya monggo silahkan gitu. Tapi kalau saya lebih prefer menggunakan Word apa, Elementor ya, menggunakan Elementor di WordPress gitu. Kang, bagaimana caranya membuat copywriting yang bagus berdasarkan aspek etika, attention? Nah, ini sepertinya di luar konteks ya. Apakah tidak link YouTube? Apakah tidak link YouTube, Mas Wisnu? Ini maksudnya apa ya? Aryo Pekanbaru tanya, Mas, untuk Elementor Pro itu harus bayar lagi nggak? Iya, kalau saya ada kenalan, ya, kalau saya ada kenalan, udah dari dulu beli Elementor Pro itu sama beliau murah kok, cuman 150.000 aja. Jadi cuman 149, berapa gitu ada for unit. Itu, nah, kalau mau nanti saya kasih kontaknya, jadi nanti tinggal bilang aja ke beliau, saya mau beli Elementor Pro, habis itu diarahkan untuk bikin invoice dulu, habis itu bayar, kalau udah bayar baru nanti kita kasih akses WP adminnya aja gitu ke beliau. Ya, ini semua tombolnya ke WhatsApp ya. Oh, ke form ini kalau dia. Ke form nih, ke order online ya kalau nggak salah ya. Bisa seperti ini. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Boleh tanya nggak, teman-teman? Boleh, silakan. Kang mau tanya, ini landing page ini lebih menurut Kang lebih baik diiklankan lewat Google kayak tadi yang ada tulisan ad di Google gitu, atau di sosmed ya? Soalnya kan landing page ini didesain satu halaman aja gitu ya, nggak bisa ngecek halaman lainnya. Iya, betul. Berarti harus kayak usernya itu atau pengunjungnya sudah punya trust ke kita duluan gitu ya?
Yang enggak juga sih, maksudnya kalau misalkan itu kan pemilihan platform aja ya, placement. Kita mau ngiklan di Facebook atau di Google gitu ya. Ya. Nah, kalau kita biasanya itu berdasarkan lokasi project dan harganya aja sih. Tapi lebih lebih cenderung ke lokasi project sih. Kalau misalkan lokasi projectnya di Jabodetabek, ya silahkan mau diiklankan di Google bisa, di Facebook juga bisa ya gitu. Jadi intinya lokasinya itu familiar nggak sama orang-orangnya gitu. Ada juga kalau misalkan project di Pasuruan, Jawa Timur gitu kan, di Google itu sebenarnya nggak terlalu apa sih namanya ya, nggak terlalu luas gitu cangkupannya gitu. Karena kalau Google itu kan pakai keyword ya gitu. Jadi kalau misalkan pasarnya katakan projectnya ini adalah syariah gitu. Saya udah coba di Pasuruan itu nggak ada tuh ya, orang nyari rumah syariah gitu. Jadi kita pakai keywordnya keyword umum gitu. Jadi kalau Oh, saran saya kalau misalkan lokasinya nggak terjangkau banget gitu atau di kurang familiar sama audiens gitu, ya mendingan pakai Facebook aja gitu. Masalah pakai landing page atau enggak satu halaman itu nggak jadi masalah kan. oke. Soalnya kan biasanya kalau orang-orang lihat satu halaman itu cari-cari halaman lainnya kayak uh, website ini bisa dipercaya atau enggak gitu kan biasanya gitu ya. Ya. Nah, kalau misalkan di Google itu sebenarnya kan bisa ada beberapa ad group ya kalau di Google Ads itu ya. Nah, kalau saya lebih sering itu kan ada keyword umum, ada keyword jual gitu ya. Terus ada keyword brand juga. Nah, mungkin kalau untuk yang brand itu dipasangnya yang homepage juga nggak apa-apa sih, Kang. Gitu. Jadi biar orang nyari brand kita munculnya yang homepage gitu, bukan landing page, ya itu nggak masalah juga sih sebenarnya. Oh iya ya, berarti pas Mm-mm. habis lihat landing page kita, kalau misalnya orang mau cross check terpercaya atau enggak, biar dia cari di Google nama nama Ya, kita gitu ya. baru itu muncul untuk tampilan iklan yang brandnya gitu. Nah, pas diklik itu munculnya ke homepage gitu. Oh iya ya, ngerti-ngerti. Oke, makasih Kang. Ya, sama. Rifki Pradipta Alkafi, Kang izin bertanya kalau untuk CTA lebih bagus untuk form atau langsung ke WhatsApp? Gini, kalau misalkan form itu eh, dipakai, kalau kita biasanya dipakai ketika sebelumnya kita ngiklan pakai WhatsApp itu sedikit yang terjadi atau sedikit yang masuk chat gitu. Ya, kalau misalkan pakai form kan dia isi, ya kan dia isi itu pasti kan udah jadi leads gitu ya. Maksudnya nggak mungkin udah isi form nggak ada datanya gitu. Nah, beda dengan apa tombol WhatsApp gitu ya. Kalau misalkan audiens klik tombol WhatsApp kan ada kemungkinan dia apa sih itu namanya dia nggak jadi nge-enter si chatnya itu gitu. Nah, kondisi itu sih sebenarnya apa yang kita pakai gitu. Jadi untuk awalan kita tes dulu aja pakai WhatsApp gitu. Kalau misalkan responnya bagus ya lanjut aja gitu nggak masalah. Tapi kalau misalkan form itu ya itu tadi kalau misalkan kondisinya kurang bagus di awal, kemudian bisa pakai alternatif pakai form gitu. Nah, kelebihan untuk form apa pakai form ini kan kita bisa masukin nama ya di field formnya itu kan kita bisa bisa nyentumin nama, terus email, nomor telepon ya sama eh, misalkan kemampuan ya ya terserah sih itu. Tapi keumumannya nama, nomor telepon, sama email gitu. Nah, email itu yang kita pakai untuk apa sih namanya remarketing di email marketing gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga sih sebenarnya. Jadi plus minus sih. Kang, cara memasang link WhatsApp-nya seperti apa gitu ya? Saya contohin. Nah, di sini saya pakai WhatsApp generator ya, misalkan Habib, saya biasa habib.com/wage ini. Nah, ini adalah apa ya namanya website generator untuk membuat link WhatsApp gitu. Nah, di sini tinggal masukin aja 62 ya. Nggak usah pakai 0 ya, di sini udah ada contohnya ya di sini. Jadi langsung 62 8 77 misalkan ini nomor saya.
087730293050. Nah, misalkan nah ini ada kata-katanya nih, misalkan ini kata-katanya ini nanti biar sama-sama kita simak ya. Misalkan kata-katanya di sini, halo admin, saya minat project di Grand Wisata misalkan aja ya. Nah, kita buat link nih, habis itu nanti akan langsung muncul hasil link WhatsApp-nya ya, di sini berupa api.whatsapp, kemudian kita copy linknya, kita copy. Nah, kita taruh di sini, ya misalkan di sini ya di bagian header ini kita mau taruh tombol juga nih, tinggal drag and drop aja nih. Di sini ada button, ya elemen button di Elementor itu tinggal drag kayak gini, drop aja, kita taruh, kita ketengahin nih misalkan, ya kita ketengahin, habis itu tombol ini kita atur nih, di sini ada link ya, di sini ada link, ini kita hapus dulu, tinggal kita paste aja, kita paste. Nah kalau sudah, ini jangan lupa diatur nih, kalau link WhatsApp itu harus ada yang diatur dulu. Di sini ada gear ya, link option itu, diklik centang open in window-nya gitu. Nah, kalau misalkan sudah, di sini teksnya, ya yang klik here ini saya mau ganti dulu, misalkan jadi hubungi kami, ya atau hubungi kami sekarang, atau dapatkan promo. Silahkan gitu. Nah, terus di sini kita bisa tambahin juga icon WhatsApp gitu, misalkan biar ada tanda gitu, misalkan kalau tombol ini diklik itu menuju ke WhatsApp gitu ya. Misalkan, nah ini WhatsApp, tombol WhatsApp ya di sini. Kemudian saya insert. Nah, di sini saya mau tombol icon WhatsApp-nya itu ada di setelah tanda setelah tulisan dapatkan promo gitu. Saya biasanya seperti itu. Terserah teman-teman ya, ini tes aja gitu. Misalkan jadi seperti ini ya, dapatkan promo ya. Sekarang kita publish nih, Sekarang kita coba nih. Nah, sekarang kita coba. Di sini ada icon preview ya. Dia kalau kita klik itu langsung buka tab baru kayak gini, kita lihat hasilnya seperti apa, halamannya gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kita coba klik ya, kita coba klik. Nah, di sini nih. Halo admin, saya minat project di Grand Wisata gitu. Nah, di sini udah tinggal lanjutkan ke chat aja, nanti dia buka ke chat ke WhatsApp gitu. Jadi nanti pas di aplikasi WhatsApp itu dia tinggal nge-enter aja gitu. Nah, maksudnya untuk kata-kata di sini itu untuk di sini gitu. Greeting kalau kita nyebutnya greeting. Ya mungkin bisa tadi contoh yang tadi bisa terwakili ya jawabannya. Tri Irawan Nugroho, Kang bisa kasih link landing page punya Akang yang materinya menawarkan properti dengan case-casean sebagai contoh agar terlihat susunan landing page yang rapi dan mudah terbaca dan menarik audiens ya. Misalkan di sini saya kasih contoh bentar. Oh ini. Ya, misalkan ini ya. Ini project di mana? Di Serang ya. Ini 300 jutaan gitu. Jadi di sini tagline-nya ya, selling point-nya ya, seperti yang saya bilang di awal itu harus ada selling point-nya. Ini jadi habis ada logo, kemudian selling point perumahan dengan kawasan penghijauan terbesar di Kota Serang. Nah, ini ya, ini dari awal gitu ya. Di sini ada copywriting, kemudian ada 4 alasan ya. Yang saya tadi bilang di sini ada angka, ya, alasannya apa, ya. Terus ada call to action di sini. Ya, di sini bisa download price list atau hubungi kami ya terserah gitu. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman ngasih download ngasih tulisan si tombolnya download price list, pasti nanti banyak yang ngechat gitu, harusnya gitu. Karena ini kan harga rumahnya juga bagus, 300 jutaan gitu, jadi nggak mahal-mahal banget. Di sini, nah di sini biasanya sih opsional ya. Di sini kalau saya biasanya itu saya ngasih harganya gitu, bukan si DP 0 rupiahnya gitu. Jadi harganya ditulis di sini harga cash ya. Harga cash misalkan 300 jutaan gitu, plus setengahnya berapa, ada berapa kamar tidur dan lain-lain gitu. Ini disesuaikan lagi aja. Kemudian di sini harus ada tombol call to action-nya ya. Jadi kalau misalkan kita klik itu ya, contoh saya klik di sini. Halo admin, saya mendapatkan informasi dari sosmed, saya tertarik dengan rumah di Senda Residence.
Nah, ini ya bisa dibuka aja hunyan.visiondarasimedes.com. Silahkan ya ditiru aja kayak tadi caranya. Jadi kalau misalkan kayak gini berarti kan berarti saya harus ngasih, saya hapus ya. Saya dari ulang. Kalau misalkan kayak ini kan berarti kan ini kan foto gitu kan. Foto berarti saya harus ngasih image di sini gitu. Ya, atau maksudnya saya buat section dulu ya kan, di sini sectionnya masih kosong ya. Saya drag and drop image di sini gitu. Nah, berarti ini kita ukur, ini kita sesuaikan di sini, gitu. Cari logonya gitu. Nah, misalkan logonya ini. Gitu. Nah, ini kita bisa ke pengaturan style-nya, style dari si gambarnya, kita atur ukurannya di sini tuh, besar gedenya. Selanjutnya apa? Di sini ada si title. Ya udah, kita drag and drop lagi nih si heading atau si title-nya di bawah si elemen gambar di sini. Jadi jangan buat section baru. Ya, ini masih satu section ya. Jadi bukan berbeda informasi gitu. Jadi intinya jangan beda section aja gitu. Jadi masih dalam satu section ya di bawah si logo ini. Dan seterusnya. Oke. Semoga mewakili ya jawabannya. Bismillah, Kang, bisa share nggak ya gimana contoh dari web? Ini saya nggak ngerti maksudnya. Maksud dari web gitu. Pak Syaifur, Bismillah, dalam LP untuk satu proyek cuman satu LP ya. Ya, bisa juga ya. Ini balik lagi ke konsep ya. Ini jadi ada pertanyaan dari Syaifur ya, dari Pontianak, Pak Syaifur ya, dari Pontianak. Jadi pertanyaannya ini dalam saya kurang tahu nih maksudnya apa, tapi saya paham. Jadi LP itu untuk satu proyek perumahan, satu LP ya, maksudnya satu LP itu digunakan untuk satu proyek aja bisa apa enggak, atau banyak proyek ya. Nah, itu balik lagi ke konsep gitu. Mau satu landing page itu satu proyek atau banyak proyek ya terserah. Ya. Kalau misalkan satu proyek ya contohnya kayak gini, satu proyek gitu. Tapi kalau misalkan banyak proyek berarti kan judulnya agency gitu, atau si developer gitu. Ya, si developer menjual banyak proyeknya dia gitu kan yang disediakan di dalam landing page gitu. Jadi nggak cuma satu proyek. Ya, silakan. Kalau misalkan konsepnya seperti itu bisa juga gitu. Bisa juga. Yang penting jangan, atau bukan jangan ya. Yang penting itu fokusnya si audiens itu tetap di halaman itu gitu. Jadi jangan sampai ada tombol ke sosmed, ke sosial media lah, ke Instagram atau ke YouTube gitu, atau ke halaman lain-lain gitu selain project yang dijual gitu. Ya, itu bicara konsep ya. Ini ada lagi fun ya. Kang, form ini nanti mengarah ke WhatsApp atau disimpan di database langsung ya. Kalau pakai Elementor Pro itu ya di sini ya, di Elementor ini di sini ada bagian Pro ya di sini ya. Kalau misalkan teman-teman pakai Elementor yang biasa, yang elemen ini kan nanti nggak bakal muncul ya, nggak bakal bisa dipakai ya. Maka misalkan teman-teman pakai yang Pro ini, di sini udah ada form nih. Jadi tinggal drag and drop aja kayak gini. Nanti kita atur dulu ya, kita atur misalkan gini. Ya, misalkan kita udah atur segala macam, habis itu kita publish ya kan. Nah, habis itu kita iklan ini. Nah, nanti kalau misalkan ada audiens masuk minat ngeklik form ini di sini ya, isi form di sini nanti dari Elementor ini udah menyediakan database-nya. Jadi setiap hari kita bisa lihat gitu, ada yang masuk apa enggak gitu. Ada leads yang ngisi form apa enggak gitu. Ada, bisa. Satu landing page tombol WhatsApp-nya maksimal berapa tombol? Tombol WhatsApp-nya yang melayang di pojok bawah itu efektif tidak? Kalau saya fokusnya tetap di harga ya, kalau saya. Jadi tombolnya itu, tombol WhatsApp-nya itu fokusnya di harga, tetap di harga. Tapi kalau misalkan mau banyak tombol, ya silahkan aja, tapi jangan langsung ke WhatsApp, tapi link Anchor gitu. Jadi contoh kayak gini ya, kalau kita klik, nah dia turun ke bawah gitu. Jadi bukan ke WhatsApp gitu. Nah ini kita sebutnya link Anchor gitu. Ya, misalkan ya contohnya udah jelas ya kayak gini tadi, dari atas sampai bawah, pas di tengah ini ada tombol, ya kalau diklik itu nggak langsung ke WhatsApp, tapi turun ke bawah. Nah,
Kalau misalkan di atas ini mau ada tombol lagi, sama mau arahin ke harga gitu, atau ke section ke setelahnya itu bisa. Jadi pakai ID nanti. Yang penting fokus ya, itu lagi sekali lagi yang penting fokus tombol WhatsApp-nya itu si audiens itu ngelihat harga dulu gitu ya. Itu tadi balik lagi tujuannya, harapannya kita itu audiens itu ngelihat harganya dulu, ngelihat DP dan cicilannya dulu, baru masuk ke WhatsApp gitu. Oke, paling sampai sini ya, mungkin sampai sini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu ya. Saya kembalikan kepada Kang Wildan. Jazakallahu khairan. Semoga ilmu saya bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Ya, ini sedikit sharing aja. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sebenarnya Mas Ali luar biasa ya waktunya, walaupun cuma 1 jam tapi semua pertanyaan hampir terjawab ya semuanya ya. Karena ini teknis banget teman-teman yang dibahas oleh Mas Ali. Mungkin nanti kita ya di tanggal 28 ya Mas Ali ya, dijelaskan juga, dan ada banyak rekamannya, sama kita bonus beberapa e-course ya yang tanggal 28 ya, tentang landing page. Oke Mas Ali, terima kasih banyak sudah membahas tentang landing page properti. Selamat beraktivitas ya. Mungkin ada Kang Pauji, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri? Terima kasih Kang Wildan, bisa bantu co-host dulu Kang. Luar biasa. Pamit ya Kang Wildan dan teman-teman semuanya. Siap kali. Mohon maaf banget. Siap. Syukran Mas Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Ali. Terima kasih Mas Ali dan Kang Wildan. Alhamdulillah ya teman-teman, tadi kita baru sebentar ya, kurang lebih mungkin sekitar 50-60 menit tadi ya bareng Mas Ali, dan alhamdulillah beberapa pertanyaan juga sudah terjawab. Nah, ini untuk teman-teman mungkin yang baru kali ini gabung di Ngobrol Properti ya teman-teman, kita ada beberapa event atau program ya teman-teman yang terdekat yang akan kita laksanakan baik secara online maupun offline. Nah, kabar gembira ini sebenarnya ya buat teman-teman yang mungkin sudah cukup merindukan pertemuan offline. Nah, bisa ya teman-teman, kita akan ada acara jurus ngiklan sampai closing ya teman-teman. Jadi akan banyak kita belajar mengenai mindset ya, tracking iklan ya, baik itu di Facebook maupun di Google. Kemudian juga mempelajari bagaimana framework Facebook Ads Pro Property dari awal sampai dengan kita ada evaluasinya. Dan yang terpenting adalah cara menganalisa model iklan ya, interest, detail, targeting, dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan ada banyak keunggulan ya teman-teman, bagaimana meriset keyword ya, melakukan setting iklan ya, optimasi ya, sampai dengan menulis iklan dengan metode selling point begitu ya teman-teman. Dan ini insya Allah sebentar lagi kita akan mulai ya teman-teman di tanggal 28. Ada waktu beberapa hari lagi buat teman-teman yang ingin bergabung begitu ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, di tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 ya teman-teman. Nah buat teman-teman mungkin kemarin yang sudah daftar duluan sudah ikut pra-trainingnya ya Coach Wildan ya. Jadi 2 hari ya. 1 hari bersama Coach Wildan dan juga 1 hari bersama Coach Yogi. Nah, buat teman-teman yang saat ini masih terbuka kesempatannya, segera putuskan ya teman-teman, supaya kita nanti bisa ketemu baik secara online maupun offline ya. Jadi nanti ada 4 materi ya teman-teman, buat teman-teman yang memang mungkin terkendala jarak, lokasi dan lain sebagainya, bisa memilih alternatif secara online ya. Jadi kita akan menyelenggarakan hybrid Zoom ya teman-teman. Sebagian ada peserta offline dan juga sebagian ada peserta online. Jadi nanti ada 4 hari, materinya full dari pagi sampai dengan sore ya teman-teman, dari tanggal 28 sampai dengan 31. Nah teman-teman, nanti di hari pertama akan banyak banget belajar mengenai roadmap marketing begitu ya teman-teman. Nanti Coach Wildan juga akan seharian ya bersama teman-teman, dan tentunya akan banyak sekali waktu kesempatan untuk kita bisa interaksi ya teman-teman. Baru nanti di hari kedua dan hari ketiganya bagaimana kita ngiklan menggunakan ads ya teman-teman, baik itu Facebook Ads maupun di IG Ads ya teman-teman. Termasuk juga nanti di hari Rabunya kita akan belajar juga mengenai Google Ads ya. Jadi nanti teman-teman di Dafdigi juga akan membongkar bagaimana
berdasarkan pengalaman teman-teman di Dafdigi ya selama ini dalam mendatangkan traffic begitu ya teman-teman. Dan semakin menarik nanti di hari keempat, Coach Wildan juga akan memaparkan ya dan juga membuka rahasia bagaimana beliau bisa closing ya dengan teknik-teknik handling tertentu ya teman-teman. Dan itu nanti akan dilaksanakan di hari keempat ya, hari Kamis. Jadi cukup komprehensif ya teman-teman dan investasinya juga cukup ekonomis. Bahkan teman-teman yang memang pengen banget ikut ya izin ya Coach Wildan boleh silakan japri Mas Indra ya. Jadi teman-teman nanti bisa silahkan atur negosiasi dan sebagainya dengan Mas Indra. Yang penting teman-teman komitmen ingin tubuh, ingin belajar dan tentunya ingin closing sama-sama begitu ya teman-teman. Kemudian buat teman-teman juga mungkin yang saat ini ingin mengetahui secara garis besar bagaimana bisnis properti dengan Lovely Pro, teman-teman juga bisa ikut di e-course-nya ya teman-teman. Dan e-course ini juga tidak perlu khawatir, juga ada sesi konsultasinya ya teman-teman. Bahkan konsultasi yang terdekat itu besok ya teman-teman di tanggal 24. Jadi kalau teman-teman beli e-course malam hari ini, besok sudah bisa konsultasi ya teman-teman. Dan biasanya konsultasi kita laksanakan setiap 2 minggu sekali ya teman-teman. Kemudian ini juga kalau teman-teman memang ingin belajar lebih dalam lagi ya, bisa ikut kelas masternya ya teman-teman. Jadi ini pertemuan rutin ya selama 1 bulan full, 3 kali pertemuan, kemudian 1 kali pertemuan offline ya. Investasinya juga sangat ekonomis ya. Dan ini juga bisa dicicil ya teman-teman. Jadi luar biasa ya. Tersedia banyak pilihan ya Coach Wildan ya. Mau yang online tersedia, mau yang offline, mau yang singkat, mau yang padat, mau yang berhari-hari dan juga padat juga banyak ya teman-teman ya. Jadi luar biasa malam hari ini kita bisa menyampaikan beberapa informasi yang sekiranya bermanfaat buat teman-teman. Tadi juga Coach Wildan dan Coach Yogi juga sudah melakukan persiapan ya teman-teman geladi di Hotel Sofian. Jadi buat teman-teman yang malam hari ini ikut ngopi dan sudah daftar online maupun offline, ini kita juga sudah tidak sabar nih ketemu dengan teman-teman peserta semuanya, karena insya Allah dari A sampai Z sudah kita siapkan dan nantikan insya Allah banyak kejutan-kejutan nanti ya dari kedua coach kita. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti di kelas jurus ngiklan sampai closing ya teman-teman. Terima kasih. Kita kembalikan sebelum saya akhiri ke Coach Wildan. Siap, Mas Roji. Syukran jazakallahu khairan kasiran ya. Alhamdulillah tadi hybrid pertama kita. Silakan teman-teman yang mau hadir pengen tahu teknik-teknik marketing terbaru di 2022 di properti atau teknik iklan terbaru sampai bagaimana bisa mendatangkan closing ya. Karena ini sangat komprehensif banget yang diadakan dan besok juga ada kelas mentoring tentang Plipro-nya ya. Dan e-course silakan yang mau bergabung. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di malam ini. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru bagaimana caranya membuat sebuah landing page yang baik untuk properti. Jangan lupa ya, setiap hari Rabu kita akan terus belajar, mencari atau menggali ilmu lainnya di bidang properti yang insya Allah kita akan menghadirkan guru-guru terbaik di kelas ini dan semuanya free. Terima kasih banyak atas semua yang sudah hadir. Jika memang ingin mengikuti acara besok, silakan hubungi di nomor admin di 0811 953 berapa? 883 ya, Kang Indra. Insya Allah silakan dijapri aja ya promo khusus. Oke, makasih banyak. Kita tutup pertemuan malam ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Kang Wildan. Ya, sama-sama. Makasih Makasih. Mas Faris. Waduh, Faris nih, Faris. ahli YouTube. Oke, Kapan makasih ya. Kapan review rumah Jasmine ini, Mas Faris? Boleh. Insya Allah kalau ke Jakarta lagi kan nanti. Masya Allah. Luar biasa ditunggu Mas Faris ini sudah finishing itu Jasmine. Makasih Mas Adnan juga dari Makassar. Oke, siap. Kang Daeng, Mas Daeng. Siap Daeng. Ya. Makasih ya yang rutin acara. Ya. Alhamdulillah. Ya,
Sampai ketemu di malam Rabu selanjutnya ya. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi